ini kantor saya yang mimpin. Ya, kamu itu masih mau bekerja di sini. Saya nggak butuh Anda yang butuh ke saya. Kalau kamu merasa keberatan, udah kamu angkat kaki aja dari sini. Oh, jadi Bapak Umar manajer yang baru. Ya, saya manajer yang baru. Terus biaya administrasinya berapa nih? Waduh, minta diulang. 20 juta. Bapak gila ya? 20 juta tuh Aku bilang saya gila. Kayaknya emang udah beres semua deh. Cekin dulu. Ini apa sih? Astagfirullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Mas Adif. Ya, silakan duduk. Gak apa-apa, duduk di sini aja. Gak apa-apa. Ada apa? Ini Bu, ada yang saya ingin utarakan dan juga saya ingin bicarakan sama Ibu gitu. Utarakan, dibicarakan. Iya, soalnya penting banget Bu. Dalam hal apa ya? Ya, masalah perusahaan sih Bu, perusahaan di cabang. Emang kenapa perusahaan cabang? Mulai besok saya kan udah nggak kerja lagi Bu. Kan udah dipindah Bu ke Oh iya, saya lupa. Kamu kan udah dipindah ke pusat ya. Terus di perusahaan cabang yang ngurusin siapa? Udah ada penggantinya? Kan udah ada manajer baru tuh Bu. Ya saya juga sih yang kemarin yang rekomendasikan dia, terus akhirnya alhamdulillah dia juga ini apa namanya udah ke terima gitu. Gitu ya, bagus dong. Jadi Udah kamu dilantik juga. Iya Bu. Terus ini masalahnya saya kok ada yang ganjel gitu dalam pikiran saya tuh ada yang ganjel. Sekalipun dia yang ngerekom itu saya Bu, tapi kok merasa saya ada yang kurang enak ya Bu ya. ada yang ngeganjel gimana sih, Mas? Soalnya dari kemarin-kemarin dia itu kan udah kartu polinnya 2 Bu gitu. Jadi udah Kok bisa? ada pelanggaran 2 kali gitu, tapi tetap saya paksakan soalnya kalau masalah pekerjaannya dia ataupun masalah ya prestasi dia dalam bekerja di kantor memang saya ajukan jempol gitu, soalnya nggak ada lagi rekomendasikan yang bisa saya rekomendasikan gitu loh Bu. Ya cuman kalau semisal itu udah dapat kartu kuning 2 lagi, Iya. kenapa masih dilanjutin, Mas? Begini Bu, kan di kantor cabang itu sebelum saya pindah kemarin itu ada ini apa namanya lowongan kerja untuk asisten manajer gitu, untuk mendampingi dia gitu sebetulnya Bu. Cuma saya lihat itu kemarin ada dua calon untuk asisten manajer. Saya punya rencana, takutnya tapi Ibu mau apa enggak gitu loh Bu. Saya makanya pagi-pagi sekali kesini gitu loh Bu. Ya kalau saya sih selalu mau aja, karena kan yang menurut Mas Adif itu baik, pasti itu yang terbaik lah ya. Iya kan, itu. Jadi saya ngikut Ya. aja. Vina sebetulnya. Ya saya Iya saya utarakan rencana tapi Bu Vina yang menjalankan gitu. ya nggak apa-apa lah. Kan berhubung dia nggak pernah tatap muka sama Ya. Bu Vina gitu. Jadi kan juga legend sehari ini saya juga nggak terlalu banyak kerjaan, masih bisa saya handle lah ya. Jadi saya bisa ke perusahaan cabang hari ini. Jadi ya udah biar saya aja yang coba ke sana. Saya bakal ngecek keadaan di sana juga. Saya pengen tahu juga kayak gimana perkembangannya selama dia ada di sana. Kalau masalah cross checknya sih betul ya Bu ya. Tapi ini maksud saya bukan begitu Bu. Saya rencananya mohon maaf Bu sebesar-besarnya. Maksud saya Bu Vina itu mau nyamar. Oh saya? Iya. Saya mau nyamar? Ya kan besok ya atau nanti ini hari ini kan ada ini Bu, ada apa ya semacam ya tatap muka antara asisten manajer, calon asisten manajer dengan manajer yang baru itu Bu. Jadi Bu Vina saya pengennya pura-pura gitu loh Bu, jadi calon asisten manajer gitu.
kalau memang iya saya siapkan segalanya Bu di kantor nanti begitu. Jadi seakan-akan kita nggak kenal gitu nanti kalau udah ada di kantor cabang gitu loh Bu. Oh boleh, saya. Jadi ibu bisa tahu maksud saya cara kerjanya dia selama 1 hari penuh gitu di sana. Oke, nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa. Mohon maaf Bu sebelumnya. Saya juga malah, ya ide kamu juga termasuk bagus sih. Saya juga bakal nyamar jadi ya peserta untuk jadi Ya inilah. sekalian kan ibu bisa tahu langsung tatap muka sama orang yang baru jadi manajer di sana Bu, di cabang. Ya itu juga lebih mempermudah saya sih untuk tahu kayak gimana kelakuan aslinya. Iya Bu. Sampai dia punya kartu kuning 2 ya. Iya Bu. Jadi ya gampang deh, biar saya aja ngecek semuanya. Ya udah Bu, kalau gitu saya pamit dulu, saya duluan aja ke kantor cabangnya. Oke. Disiapin aja di sana ya, gimana nanti saya datang, saya tinggal ya menjalankan misi saya. Oh ya, Ibu ada proposal untuk ini? Ada kan? Proposal ada di dalam, ada di kamar saya. Kenapa? Ya kalau bisa jangan pakai nama Ibu lah, takutnya dia tahu lagi gitu. Pakai. Enggak bah, karena kan rata-rata orang kantor nggak tahu sama nama panjang saya, ya kan? Oh, kalau gitu terserah Ibu aja dah kalau gitu. Saya pamit dulu Bu, duluan Oke. ke kantor cabang. Ya udah kalau gitu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku siap-siap ya ampun, padahal aku udah makan. Siap-siap dulu Vina, siap-siap apa ya, nggak lupa ya, kunci mobil masih di kamar. Mbak juga ngelamar kerja di sini, Mbak. Iya Mas. Nah, emangnya sudah tahap berapa ya, Mbak? Udah tahap 2 kalau Masnya. Berarti sama ya, Mbak. Sudah lulus ini ya, ujian online-nya juga sudah lulus. Iya. BTW kalau boleh tahu nih ya, Masnya ngelamar di posisi apa ya Mas ya? Saya ngelamar di Mbak asisten manajer. Wah, sama dong. Saya juga ngelamar di posisi itu. Katanya kalau ada ini yang nggak lolos tesnya katanya di ini, Mbak, ditaruh di staff biasa aja, Mbak. Iya sih, di staff biasa, tapi nggak apa-apa lah ya. Yang penting kerja kan. Zaman sekarang cari kerja juga susah kan Mas. Yang penting kerja, Mbak. Iya. Di staff biasa kan. Yang penting ada kerjaan. Jadi nggak stuck di rumah gitu, Mbak. Kalau di rumah kan nggak ada kerjaan. Ngomong-ngomong ini yang lolos kayaknya cuma 2 atau gimana ya? Yang lulus katanya 1 yang di asisten manajer, Mbak. Oh. Sebelumnya udah pernah kerja atau gimana Mas? Baru kerja, mau daftar kerja di sini? Dulu sudah pernah kerja, Mbak, tapi ini apa, resign dari pekerjaan soalnya ada kendala dulu di kantor, Mbak. Oh, ada kendala. Iya. Kalau Mbaknya ini apa, sudah pernah kerja atau gimana, Mbak? Enggak, kalau saya masih pertama ini, soalnya baru selesai kuliah juga, Mas. Oh, baru selesai. Iya. Wah, Masnya lebih berpengalaman nih. Ya. Saingan ketat nih. Boleh bersaing tapi nggak boleh ini, Mbak, menjatuhkan. Iya. Ngomong yang mau ini mana ya, Mbak, yang mau Iya ya. Udah jam berapa, Mas? Saya nggak pakai jam. ini sudah jam 1, Mbak. Waduh. Janjiannya jam berapa ya? Aku lupa juga. Mbaknya jam. Alhamdulillah, sekarang aku bukan lagi jadi staf biasa, melainkan aku jadi pemimpin dari perusahaan cabang di sini. Pokoknya step demi step nanti akan saya rubah semuanya. Kan sekarang sudah semuanya berada di tangan kananku ini. Pokoknya apa yang saya perintahkan semuanya harus nurut. Aku kan manajer. Peraturan apa ya yang harus aku rubah pertama ya? Oh, waalaikumsalam. Wah, Pak Atif. ya udah duduk kamu. Duduk aja nggak apa-apa. Udah kamu buka diri itu nggak masalah. Gini Mar, gimana? Setelah 2 hari kamu menjabat, ya
jadi manajer di sini? Alhamdulillah Pak Adif, setelah saya menjabat jadi manajer, sepertinya saya harus berpikir lebih ekstra lagi Pak. Soalnya kan saya sekarang sudah jadi pemimpin, bukan lagi jadi staf biasa Pak. Terus, jadi tambahan dari saya, tanggung jawab kamu lebih besar lagi daripada kamu yang kerja kemarin-kemarinnya. Iya Pak Adif. Dan untuk selanjutnya, kamu kan maaf ya Pak, kemarin-kemarinnya kamu sebetulnya udah kartu kuning, tapi kenapa aku masih tetap rekomendasikan kamu untuk menjadi manajer, dan akhirnya pengajuan kamu masuk, dan akhirnya kamu juga duduk kan di manajer untuk hari ini kan ya? Iya. Kenapa? Karena kerja kamu sangat bagus dan EQ kamu di atas rata-rata ketimbang calon-calon lain yang kemarin Terima kasih, diajukan di iya. perusahaan ini. Untuk hari ini, Wak, kamu kan udah tahu kalau hari ini akan ada ya pencalonan untuk menemani kamu, maksudnya asisten manajer. Oh iya. Iya. Udah tahu kan ya? Iya. Untuk itu kamu harus lebih selektif lagi karena dia yang akan menemani kamu dalam bekerja. Salah satunya ya kamu untuk mengurus segalanya, yaitu kan. Iya Pak Adif. Anggap saja itu tangan kanan kamu, gitu. Jadi aku pasrahkan sama kamu karena untuk hari ini aku nggak bisa nemenin kamu. Ya anggap aja lah ini pekerjaan sipil lah buat kamu, karena kamu kan udah tahu lah caranya bekerja hal seperti itu. Iya Pak, pasti Pak kalau itu. Dan satu hal lagi, saya minta tolong untuk merekrut orang itu sedetail mungkin, sejeli mungkin, karena nama baik kamu ada di tangan orang itu, ya. Dan juga masalah kinerjanya akan kamu sendiri yang akan bertanggung jawab. Iya Pak, pasti itu Pak. Ya. Ya udah, cukup dulu untuk hari ini pertemuan kita berdua. Ini soalnya aku ada meeting di perusahaan lain. Sekalian mungkin aku langsung ke pusat karena pusat juga membutuhkan aku. Jadi emban tugas ini dengan baik. Baik Pak. Jangan bikin malu. Jangan mengulangi kesalahan-kesalahan yang sudah kamu lakukan di hari yang kemarin. Iya Pak, pasti Pak. Ya udah, cukup dulu, Saya tinggal dulu. Oh iya. Jaga baik-baik ya. Iya. Terima kasih Bapak Adif. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Disuruh ngerekrut untuk pencalonan asisten manajer. Emang HRD-nya kemana? Enak aja. Mentang-mentang sudah ditarik ke pusat, seenaknya nyuruh-nyuruh. Oke. Kalau emang aku yang disuruh, akan aku laksanakan dengan baik, tapi dengan caraku sendiri. Lihat aja ntar. Mending aku suruh masuk aja. Aku suruh Pak Nito itu. Biar pencalonannya langsung masuk aja. Karena ruangannya di sini, Mbak. Oh iya. Lantainya licin banget ya. Kantornya bagus kayak ini. Wah iya. Jadi sampai lantai-lantainya bagus, mulus, licin sampai. Ngomong-ngomong, Mau interview mana ya? interview mana ya orangnya? Oh mungkin masih di kantin apa? Tapi Mungkin masih makan ya, Mbak. iya. Selamat siang. Selamat siang. Permisi ya Pak. Ya, udah Bapak. Memang saya yang nyuruh. Jadi kalian berdua cuma yang mau mencalonkan diri sebagai asisten manajer. Iya Pak. Betul, Pak. Jadi cuma kita berdua. Oh, jadi untuk yang 3 orang berarti untuk yang staf biasa itu. Tapi nggak apa-apa. Jadi gini, kalian kan sudah selesai untuk tahap pertama itu kan untuk seleksi online. Jadi saya telah lihat untuk berkas-berkasnya kalian sudah lolos. Nah, untuk tahap 2 ini sekarang masuk di tahap interview. Untuk tahap 2 kita sudah lolos semua, Pak. Jadi tinggal tahap 3 belum. Oh, gitu. Dan berkas-berkasnya sudah saya siapkan.
Ya emang ini dari sini kan ya berkas-berkasnya. Iya, iya. Coba boleh saya lihat dulu? Permisi Pak. Ya. Atas nama Bapak Praja Lugita ya. Oh sebelumnya sudah pernah bekerja Bapak? Sudah pernah bekerja, Pak. Kalau boleh tahu alasannya kenapa ini kok sampai berhenti Pak? Sebelumnya saya mohon maaf, Pak. Saya berhenti dari kantor. Saya ada masalah dulu di kantor. Oh ada masalah. Ya nggak apa-apa. Cuman itu buat pelajaran ya untuk masalahnya. Jangan diulangi di tempat ini. Saya mau itu. Oh, iya, siap, Pak. Untuk yang selanjutnya ini dari Caca. Iya. Nah, di sini belum pernah bekerja ya, saya lihat ini. Belum Pak. Kebetulan saya fresh graduation ya Pak. Oh. Jadi baru lulus kuliah. Bagus. Sebelumnya udah pernah magang juga, tapi di luar kota Pak. Oh, di luar kota? Iya. Di Jakarta tepatnya. Jadi gini, untuk berkas ini hanya sebagai apa ya formalitas saja. Ini nomor 2. Yang pertama, kalau mau bekerja di sini itu harus bayar uang administrasi. Maaf, Pak. Saya potong dulu pembicaraannya, Pak. Kemarin saya lihat di website kantor ini, itu nggak ada ini, Pak. Nggak dipungut biaya katanya. Kenapa sekarang Bapak bilang ada biayanya, Pak? Itu pertanyaan yang bagus. Jadi gini Pak Gita, sekarang itu sudah berbeda untuk manajernya. Untuk kemarin kan di sini saudara dari Bapak Adif. Sekarang itu berganti saya. Jadi peraturannya itu berubah. Kalau emang Pak Gita merasa keberatan, saya rasa mungkin Pak Gita harus mencari tempat kerja yang lain. Mohon maaf, Pak. Ini Bapak ini perintah dari atasan atau ini itu bukan Bapak? itu bukan urusan Bapak kita. Jadi Pak kita kan mau bekerja di sini. Banyak orang yang ingin mendapatkan jabatan menjadi asisten manajer. Pak, ngomong-ngomong, untuk biaya administrasinya berapa ya Pak? Bagus sekali. Untuk biaya administrasinya itu sekitar 20 juta. 20 juta. Gimana Bapak Gita dan Ibu Caca di sini, apakah ada rasa keberatan atau enak-enak aja gitu? Nggak apa-apa kok Pak. Oh. Sudah wajar kalau masuk di kantor yang gede kayak gini, Iya. udah pasti ada administrasinya Pak. Karena gini, kalian itu akan menjabat akan menjadi asisten manajer, bukan menjadi asisten staf-staf biasa. Iya. Di sekretaris apa enggak guna. Nanti kalian berdua itu akan jadi asisten saya. Jadi saya mau kalian berdua itu harus bayar. Kalau saya pribadi merasa keberatan, Pak. Kamu mau mengandalkan daftar riwayat kamu ini mau bekerja di sini? Soalnya gini, Pak. Karena pendidikan saya sudah memenuhi peraturan yang ada di sini, Pak. Jadi kamu seolah-olah sudah merasa paling pintar di sini dengan prestasi yang kamu dapatkan? Oh, salah. Di sini itu tidak butuh orang yang pintar. Untuk apa pintar? Kalau kamu itu nggak bisa bayar. Sebentar, saya tanya. Gimana untuk Ibu Caca, apakah berkenan untuk membayar 20 juta untuk menjadi asisten manajer saya? Siapa? Saya berkenan sekali. Nah, orang-orang seperti ini yang saya butuhkan untuk saya rekrut. Sepertinya kalau Bapak kita sudah tidak memenuhi kriteria untuk tahap selanjutnya, saya rasa Bapak kita untuk keluar dari ruangan saya dan silahkan mendaftar di perusahaan lain aja. Ini Bapak bisa dibilang punglinya berarti. Jaga ya. Kamu kalau bicara jangan asal jiplak aja. Enggak, ini soalnya Pak, kemarin saya sudah bilang sama Bapak, kemarin saya lihat di website kantor ini itu nggak ada pembayaran 1.000 rupiah pun. Ini kantor saya yang mimpin. Ya, kamu itu masih mau bekerja di sini. Saya nggak butuh Anda.
Anda yang butuh ke saya. Kalau kamu merasa keberatan, udah kamu angkat kaki aja dari sini. Saya nggak butuh pintaran kamu. Saya itu tidak butuh orang pintar. Jadi kalau Bapak merasa keberatan, silakan. Saya nggak mau buang-buang waktu saya hanya untuk orang nggak penting seperti kamu itu. Jadi, udah. Maaf, Kamu itu sudah gak masuk kerja. maaf permisi Pak. Ini udah dimulai ya? Tapi kok kameramen itu kayak dari Sebentar, saya tanya, emang kamu siapa? kenalin nama saya Tina. Ya, terus? Ya saya mau ikut interview di kantor. Oh, salah satunya ini. Ini sudah jam berapa? Aduh, pakaiannya sudah kayak manajer aja. Masih juga mau ngelamar. Sudah tenang, pakaian sama. Maaf banget Pak, sebelumnya saya juga minta maaf karena saya telat tadi di luar macet. Saya nggak mau dengar alasan apapun. Ya, Kalau kamu sudah gak niat, ya udah, mending kamu nggak usah sekalian aja untuk ngelamar di sini. enggak saya benar-benar niat kok untuk melamar kerja di sini. Ini Bapak Umar. Iya, saya Bapak Umar, manajer yang baru di sini. Oh, jadi Bapak Umar manajer yang baru. Iya, saya manajer yang baru, menggantikan Bapak Adif yang sekarang pindah ke pusat. Terus kenapa ribut-ribut kayak gitu Pak? Oh iya, gini, kamu kan belum tahu nih, tanpa aku harus melihat daftar riwayat kamu itu. Jadi kalau mau kerja di sini itu harus mematuhi peraturan yang ada di sini. Ya, termasuk kalau mau kerja di sini tuh harus ada uang administrasi. Hah? Uang administrasi apa ya Pak? Ya, uang administrasi. Kamu nanti itu akan direkrut untuk menjadi orang yang jabatannya tinggi di sini. Oh, jadi kalau mau masuk di sini harus bayar dulu? Ya, Emang bener ada peraturan kayak gitu? semenjak Pak Adif pindah ke pusat, peraturan semuanya saya ubah. Ya nggak bisa kayak gitu dong. Saya nggak butuh kamu. Kalau kamu merasa keberatan sama nih kayak orang miskin ini, mending kalian berdua angkat kaki deh. Ya nggak gitu caranya. Soalnya kan di sini peraturan awalnya emang nggak ada pemungutan biar kayak gitu. Itu kan hanya menurut kamu. Kamu itu orang dari luar, nggak tahu menahu tentang perusahaan di sini. Pak gini ya, Bapak di sini tuh cuma manajer biasa. Bapak tuh kerja sama orang juga, dan yang punya perusahaan ini sama sekali gak menerapkan sistem kayak gitu. Kamu tahu dari mana? Kamu itu hanya calon pelamar yang akan bekerja di sini. Kamu nggak tahu apa-apa. Jadi kamu jangan berlagak seperti manajer. Penampilan aja kamu udah, melebihi saya. Gimana? Kamu mau apa tidak nih? Terus biaya administrasinya berapa nih? Waduh, minta diulang. 20 juta. Bapak gila ya? 20 juta tuh Aku nggak- bilang saya gila. Ya, logika aja Pak. Gaji di sini aja kalau staf biasa tuh gak nyampe 20 juta. Gini loh Bu, bukannya saya mau menyela atau gimana ya Bu ya. Sedangkan pekerjaan di zaman sekarang itu susah Bu. Apa-apa semua harus ada uang, harus ada administrasi Bu. Jadi wajar kalau misalkan 20 juta itu wajar keluar di awal. Karena gajinya juga kan nanti kita besar. Nah, itu aja udah pinter ngomongnya. Kamu kenapa merasa keberatan sama kayak orang miskin ini? Kamu ngumpul aja sama dia. Gini Pak, nah saya sudah beberapa kali mendaftar di kantor, nggak ada Hei, administrasi Pak. jangan samakan kantor di sini dengan kantor-kantor yang ada di luar sana. Berbeda. Gini ya Pak ya, kita tuh di sini juga pengen kerja. Terus kalau semisal ada administrasi kayak gitu, ya kalau semisal mampu bayar 20 juta. Kalau nggak mampu gimana? Iya kan? Tapi saya mampu kok Mbak, tapi saya mampu. Kalau kamu Iya. bilang seperti itu tandanya kamu itu sudah gak mampu. Kalau gak mampu, ya otomatis kamu pergi dari sini dan Mbak ini akan saya terima. Oke? Gini, emang kamu nggak takut ya Pak?
semisal yang punya perusahaan ini tahu kalau kamu menerapkan sistem kayak gitu? Aduh, lagi pula yang punya perusahaan di sini itu sudah sepenuhnya percaya sama aku, ngasih tanggung jawabnya sama aku. Jadi kamu jangan menakut-nakuti saya. Saya nggak nakut-nakutin Bapak, saya cuma ngasih saran aja, Pak, nggak baik kayak gitu. Itu juga termasuk merusak citra nama baik di sini. Saya nggak mau dengar ceramah kamu. Mending kamu pergi aja. Kalian berdua sama kayak ini, Bapak kita pergi. Sini ya, Ibu Caca. Siap Pak. Pak, saya di sini tadi udah berusaha lompat ya. Aduh, saya nggak butuh orang miskin yang mau kerja di sini tuh, saya nggak butuh. Pergi. Kalian berdua pergi. Kamu juga gak ada hak ngusir saya. Ya meskipun semisal saya cuma seorang pelamar, ya nggak harusnya kayak gitu dong. Tapi Bu, tapi Mas, maaf nih ya, berarti sekarang otomatis saya yang keterima di sini. Nah, Oke. ya. Tapi jangan sampai kamu nyesel ya Pak ya. Oh, saya tidak akan menyesal. Udah pergi, ngapain kamu di sini? Dasar orang miskin mau kerja tapi susahnya minta ampun. Sudah Pak, jangan emosi. Berarti sekarang saya bisa langsung kerja di sini dong Pak? Ini CV dari Ibu, daftar riwayat Ibu sudah saya masukkan datanya. Oke? Jadi Siap. mulai besok Ibu Caca nanti langsung menjadi asisten manajer saya. Baik, untuk urusan Ya, gimana? administrasi nanti biar saya transfer aja Pak. Ya, baik. Nomor rekeningnya dikirim di Oh ya, gampang. Di sini kan ada nomor HP Ibu Caca, nanti Oh, iya. saya WA. baik Pak. Terima kasih. Berarti sekarang saya pulang dulu nih. Oh, jangan pulang dulu. Gimana? Aja dulu di sini. Oh, Kita baik. ngobrol dulu. Oh, Silakan baik. duduk. Permisi ya Pak. Mas, Saya iya. Maaf ganggu waktunya sebentar. Masnya tadi di dalam juga pengen ngelamar ya? iya betul Mbak. Terus kenapa nggak mau bayar? Saya kalau bayar nggak punya uang Mbak. Saya cuma bisa mengandalkan pendidikan saya. Oh gitu. Saya boleh lihat berkasnya nggak Mas? Pengen lihat aja. Ya, silakan, Permisi Mbak. ya. Padahal pendidikan Masnya ini bagus banget ya. Tapi kalau saya disuruh bayar saya nggak ini Mbak, nggak mampu Mbak. Emang kebangetan sih itu orang. Ini Mas, Masnya ini langsung balik. Jangan balik dulu dong. Temenin saya sebentar aja. Boleh? Ya boleh Mbak. Saya masih mau nelpon temen saya soalnya. Mana sih? Halo? Iya siang. Minta tolong banget dan sekarang juga kamu harus ke kantor. Ya saya gak mau tahu harus sekarang. Saya tunggu kamu di kantor sekarang di lobi. Oke. Makasih. Bye. Ya ngomong-ngomong, Masnya emang ini ya udah ngelamar di beberapa perusahaan, cuman belum ada rezeki. Saya sudah sempat kerja di suatu perusahaan Mbak, tapi saya ini resign dari kantor itu Kenapa? karena ada masalah Mbak. Oh gitu. Tapi yang penting kalau semisal niat kerja di sini pasti keterima kok Mas. Nggak harus bayar. Saya jamin Mas bisa masuk di sini tanpa lewatin orang tadi itu, manajer sialan. Banyak juga ngelamar pekerjaan juga. Oh iya, saya juga ngelamar pekerjaan juga kok di sini. Tapi saya juga punya kenalan orang dalam. Saya ke depan sebentar ya Mas. Tunggu di sini, jangan kemana-mana. Tadi ini gimana sih? Saya nungguin dari tadi tahu. Lama banget sih. Udah deh, ayo sini. Nah, jadi gitu. Kalau misal kamu kerja di sini tuh nanti akan dibuat enak. Pokoknya nggak usah ribet-ribet mikirinnya. Iya, siap Pak. Iya. Untuk jam istirahatnya masih normal kan ya Pak? Kalau jam istirahatnya kalau asisten manajer itu banyak, beda dengan staf-staf yang lain. Jadi nggak usah Gitu ya, khawatir, oke? Oke, siap Pak. Enak aja kerjaan. Siap. Loh, Bagus. apaan sih? Bagus banget pekerjaan kamu Mbak. Ngapain nih duduk berdua kayak gini nih? Kamu kenapa masih balik lagi sama orang ini? Emang masalah buat kamu kalau saya balik ke sini? Hah?
Adif, kenapa? Ya kan Mbak udah nggak keterima. Kamu yang sopan ngomong sama atasan. Kamu belum diterima di sini. Siapa yang bilang kamu diterima di sini? Jadi gini ya, Pak Adif. Iya. Saya tadi pas masuk ke sini mereka lagi ribut-ribut pas Mas ini sama Mbak ini. Dan yang mereka ributkan tahu nggak apa? Mereka mau masuk, mau kerja di sini aja tuh harus bayar administrasi senilai 20 juta. Keterlaluan gak sih? Saya aja gak pernah menerapkan sistem kayak gitu dimanapun, di cabang manapun saya gak pernah kayak gitu. Terus ini kenapa maunya aja, mau semena-mena aja di perusahaan ini? Emang kamu yang punya perusahaan ini? Enggak kan? Dan dia juga marah-marahin saya, ya mungkin wajar aja karena dia gak tahu kalau semisal saya yang punya perusahaan ini. Hah? Apa? Nggak mau percaya? Apa saya mau buktiin? Bukannya ibu mau ngelamar kerja? Oh iya, saya mau melamar kerja, tapi cuma pura-pura. Saya cuma pengen tahu gimana sifat asli kamu, karena Pak Adif memang sudah bilang kalau kamu udah punya kartu pelanggaran apa. Dia menjaga sikap kamu ya. Dia pimpinan di sini. Iya Pak. Dan bisa-bisanya kamu ngusir Mas ini dan milih Mbak ini karena dia mau bayar senilai 20 juta. Kamu stres apa gimana sih? Iya Bu, saya nggak ada niatan seperti itu Bu. Oh, gak ada niatan seperti itu, maunya niat kayak gimana? Saya mau rekrut yang sebenarnya. Kamu tuh emang gak punya malu ya? Kamu gak sadar diri banget kamu udah keterima kerja di sini, meskipun kamu sudah punya kartu pelanggaran 2 kali kamu melanggar di sini. Iya Bu. Kamu masih semena-mena, seenaknya aja. Kalau kamu yang punya perusahaan ini nggak apa-apa, seenaknya kamu Mas. Kamu bisa bikin sistem apapun, terapin semua aturan di sini, terserah kamu. Tapi kamu di sini cuma manajer, itu pun masih baru ya. Enak banget kamu, seenak jidat ngerusak di sini semuanya. Iya Bu, saya minta maaf Bu. Jangan berdiri di situ kamu. Bukan kamu jangan di tempat itu. Baru 2 jam ya Pak. Enggak sampai 3 jam kamu. Kumpul tuh di sana bareng sama atasan kamu yang terhormat itu. Saya minta maaf ya Bu. Oh, saya kan nggak tahu kalau misalkan yang pemilik perusahaannya itu ibu. Oh, saya juga ngikutin. Saya juga gak peduli ya kamu mau tahu atau enggak sama saya. Yang saya pikirkan tuh cuma satu, kok bisa kamu mau masuk ke sini, keterima kerja cuma karena bayar? Karena saya butuh pekerjaan Bu. Saya tahu kamu butuh pekerjaan Mbak, tapi nggak harusnya bayar karena di sini juga pengen ngerekrut karyawan yang sesuai dengan keinginan kantor. Kalau semisal data-data kamu itu gak sesuai, gimana? Kenapa dia Mas? Jadi sosokan banget tadi dia. Saya nggak mau tahu ya, dia harus dipecat sekarang juga. Bu, apa tidak ada pertimbangan lagi? Oh, nggak ada. Emang dari tadi kamu mempertimbangkan omongan saya? Saya kasih tahu kamu, saya kasih saran kamu malah marah-marah sama saya. Enak banget kamu ngomong. Janji kamu apa tadi sama saya? Akan merekrut dengan detail. Bagus. Detail banget kamu sampai ada pungli di kantor saya. Ngapain masih di sini? Betah banget ya di sini. Pergi gak? Iya Bu, saya pergi. Tunggu dulu. Tapi Bu, uang saya sudah masuk ke Pak Umar setengah. Ya bukan urusan saya lah. Minta aja sama dia, kan uangnya masuk ke pribadinya. Saya nggak mau tahu urusan uang kamu. Nggak masuk sama kantor, itu masuk ke uang pribadi dia. Jadi kamu kejar aja dia. Udah. Kalau gitu saya permisi ya Pak. Bu. Pak, tunggu Pak. Bener-bener menguras tenaga sekali ya. Jadi ya, saya minta tolong buat Mas ini ya. Dia bisa diganti jabatannya untuk Pak Umar. Ya karena pendidikan Mas ini saya lihat urusan Oh, jelas. lebih tinggi dan juga prestasinya lebih tinggi Bu. Dan saya yakin Mas ini bisa menjaga citra nama baik di sini. Itu saya keterima di Ya Mas, Anda diterima di sini bukan menjadi staf biasa ataupun asisten manajer, tapi Jadi manajer untuk gantiin Bapak tadi. ya saya pasrahkan anak cabang di sini untuk Mas Prajali kita. Oh ya, untuk Mas Prajali kita untuk menggantikan posisi Mas Umar, tapi saya minta pertahankan kejujuran dari Mas Praja. Jadi bagaimana Bu? Ya besok bisa langsung datang ke sini untuk kerja ya Mas ya. Iya Bu. Dan jangan sia-siakan kepercayaan saya sama Mas Prajalu kita ya. Kalau gitu mungkin kita mau ngobrol dulu sebentar. Saya juga masih ada waktu. Bisa? Ya udah. Biar bisa sharing juga. Silakan duduk.